Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Qul
liyumahhisa ma fi qulubikum wa liyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur wallahu alimun bidzatis sudur innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim innallaha ghafurun halim mangawiande ti ayat 54 J23 summa anzala 'alaikum ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum
innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ayat ini masih melanjutkan tentang perang Uhud. Kemarin sudah disebutkan oleh Allah, fa'atsabakum ghammam bi ghammin. Allah menimpakan kesusahan sesudah kesusahan sebelumnya. Kesusahan sebelumnya harusnya dapat ghanimah, ya tidak dapat. Kemudian harusnya menang, nih malah banyak yang kalah. Nah itu semua bioghamin, akibat kesusahan sebelumnya, yaitu menyalahi perintah Nabi, mengira Nabi sudah meninggal, ya. Kemudian musuh yang berbalik menyerang, intinya jadi kalah, ya. Perang Uhud itu asalnya menang, kemudian malah jadi kalah. Summa, kemudian anzala, Allah menurunkan alaikum, kepada kalian, mim ba'di, sesudah al-ghammi, kesusahan itu. Sudah kalah, banyak yang gugur, kemudian ghanimah pun luput, banyak yang terluka. Amanatan, rasa tentram, aman. Nu'asan, berupa kantuk mendadak, jadi sedang genting-gentingnya kalah. Biasanya kan stres, ambek-ambekan, pemain bola di ruang ganti pemain teh para sea. Ini mah tidak, beres perang Uhud itu jol tararunduh, ya, pada mengantuk, tertidur. Yaghsha, yang meliputi ta'ifatam minkum, sekelompok dari kalian. Yang dimaksud orang-orang beriman, karena sekelompok lagi kan orang munafik dan mereka tidak merasakan itu. Diriwayatkan oleh Abu Tolhah dalam riwayat Bukhari, ghasyianan nu'as wa nahnu fi masaffina yaum Uhud. Kami tiba-tiba tertutupi kantuk, padahal kami masih di tempat baris kami di perang Uhud. Jadi masih di medan perang. Jol nara rundutan tunuh. Tapi tentu tibra pulas lama, ya. Nuas itu pulas tapi sebentar, dan itu jadi amanah. Amanah itu rasa tentram, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pribadi mun aya santri nya ngalengut di kelas teh nya karunya meureun teh anugerah ti Allah. Tapi lamun tuluy-tuluyan ngalengutna tak kakara digetok sia kacai teh. Tuluy-tuluyan nepi ka akhir mah. Bapak-bapak juga nya mun aya nu ngalengut, nah keur salat mah kebina-bina, keur ngaji. Nah eta teh meureun amanah, ya, ketentraman yang diturunkan oleh Allah, ya. Dan sampai hari ini juga begitu kan, dalam teori kesehatan ciri jalma sehat teh tibra teh sarena. Karena orang yang stres itu susah tidur, ya. Susah tidur itu berarti hatinya tidak tentram. Faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu. Tiba-tiba pedangku jatuh dari tanganku, aku ambil lagi, cenah gitu. Wa yasqutu wa akhudhu, lepas lagi, ambil lagi, gitu. Kabarnya bapak-bapak. Jadi maksud nu'as itu begitu, ya. Lamun santri mah nyekel pulpen nulis henteu nyekel deui gitu. Kalau supir kade, supir mah bahaya. Ngelengut nyekel deui setir, ngelepas deui setir bahaya.
Kemudian dalam riwayat lain Zubair bin Al-Awwam menjelaskan laqad ra'aituni ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku merasakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina shtaddal khaufu alaina, ketika kita betul-betul takut karena musuh menyerang balik. Jadi ada hikmahnya juga ya yang kemarin dibahas. Wah, cenah Muhammad sudah mati, cek orang kafir itu jual barali ke orang kafir itu. Ya, cek orangnya beakeun we sakalian gitu. Tapi dah orang kafirnya sendiri masih ada rasa ketakutan. Jadi minimal Nabi Muhammad udah meninggal, udahlah buru-buru pulang bisi balik eleh deui gitu. Karena tahu bagaimana melawan orang Islam itu, dan orang Islam memang kararuat siap mati, ada orang kafir takut mati. Jadi mereka pulang lagi. Nah, padahal sedang takut-takutnya kami, sedang genting, arsalallahu alaina naum, Allah mengirimkan kepada kami tidur. Fama minna min rajulin, tidak ada seorang pun dari kami illa dhiqnuhu fi sadrihi, kecuali dagunya ada di dadanya. Karyanya berarti tidurnya sambil duduk, ada mungkin sambil ngantuk ya. Sambil berdiri ya, bukan sambil tidur. Karena kalau sambil tidur mungkin dagu karena dada. Kemudian kata Zubair, jadi saya dengar-dengar ya, naon bahasa Sunana teh dadengian. Fa wallahi inni la asma'u qaula Mu'attab ibni Kusyair. Saya pada saat ngantuk begitu sedang tidur, so ada wenya kadang terdengar, mendengar jelas omongan Mu'attab bin Kusyair, yang berdasarkan hadis ini atau ayat ini berarti dia divonis munafik oleh Quran dan hadis. Ma asma'uhu illa kal hilmi, aku mendengarnya seperti aku sedang tersadar, padahal cenah keur tunduh keur ngantuk tapi terdengar. Dia mengatakan lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna, seandainya kami punya wewenang sedikit saja maka kita tidak akan dibunuh di sini. Ya. Aku teringat-ingat sampai Allah menurunkan ayat ini. Nah, wa ta'ifatun, sedangkan sekelompok lainnya, qad sungguh ahammatuhum, telah menggelisahkan mereka, membingungkan mereka. Hamun itu kan bingung, gelisah, stres. Anfusuhum, diri-diri mereka sendiri, yadhunnun, mereka berprasangka billahi kepada Allah, ghairal haqqi, yang tidak benar, dhannal jahiliyah, seperti prasangka orang-orang jahiliyah. Imam Ibnu Katsir menyamakannya dengan surat Al-Fat ayat 12. Apa itu prasangka orang jahiliyah itu? Bal dhanantum allai yanqalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Ini teh belum terjadi perangnya kan, belum berangkat ke Hudaybiyahnya, belum berangkat ke Makkahnya kan. Surat Al-Fat itu sababun nuzulnya terkait Nabi yang berangkat ke Makkah tapi tidak jadi karena dicegat di Hudaybiyah ya. Nah, sebelum berangkat ke Makkah, orang-orang munafik mah gak mau ikut, justru karena kalian menyangka Rasul dan kaum mukminin tidak akan pernah kembali ke keluarga mereka selama-lamanya. Jadi memeh perang sudah ada perasaan akan kalah, meok memeh dipacok. Nah, itu zonal jahiliyah. Jadi kalau kita belum apa-apa dalam masalah jihadnya, peleun, moal benereun, gagaleun gitu. Itu berarti sifat orang munafik, zonal jahiliyah, tidak ada optimisme ya. Belum apa-apa, ada abdi mah teu mampu ya. Makanya saya sering kasih tausiah ya orang tua santri, canang da abdi mah teu mampu, cenah teu mampu, cetek tidak nyempit ke rezeki Allah,
dar we asup sakola mah dar teu mampu mah teu kudu mayar. Ngan lamun cenah nu bilang teu mampu itu berarti zonal jahiliyah, punya prasangka seperti orang jahiliyah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi dia menilai bahwa Allah moal mungkin mere rezeki ka manehna nu cukup. Munafik dah jalma nu kitu teh. Ya makanya jangan ada zonal jahiliyah. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan hal itu dijadikan indah dalam hati mereka. Jadi rarasaan bener. Da abdi mah can ge nanaon eta. Ya meok mah dipacok. Jihadnya belum, baru juga musker geus. Wah, tuh mun kitu mah, mun kitu mah gitu. Enggak ada optimisme. Wa dzanantum dzannas sawu, dan kalian mengira prasangka yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian kaum yang binasa. Nah ini ya Allah mengajarkan dalam ayat ini manajemen kolbu, hati-hati ya. Nah kenapa yang sekelompoknya lagi tidak ngantuk, dah memeh perangna geus gelisah, peeleheun pasti bener eleh. Jadilah itu yang membuat mereka stres ya. Wah ini mah cenah bakal kalah, wah ini mah salah strategi. Jadi belum apa-apa sudah banyak berprasangka buruk, banyak menyalahkan. Lalu kemudian kebetulan kalah, beuki we stres. Yaquluna, nah ini yang diabadikan dalam Al-Qur'an yang omongan tadi Mu'attab, mereka mengatakan halana, apakah bagi kita minal amri, ada urusan min syai', sedikit saja, atau andaikan kita punya wewenang sedikit saja. Wewenang apa? Wewenang untuk ngatur diri sendiri, jangan mengikuti strategi Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti di surat An-Nisa sama disinggung tentang perang Uhud. Jadi orang kafir tuh nyalah ke Nabi. Ya gara-gara strategi Nabi ya cenah salah. Kaduhung bet ngilu ya, andaikan saja saya tadi itu cenah ikut kata hati saya, bagaimana saya enggak ikut pemimpin jadi kalah gitu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala kan di ayat sebelumnya, ini goman itu bigomin, justru karena kalian menyalahi aturan. Jadi lamun di jamiah, di masjid ya, di pesantren, di yayasan kan harus satu komando. Ya. Ini belum apa-apa sudah banyak menyalahkan. Komando tersebut atukna jadi tidak kompak. Teu kompak mah moal bener. Geus teu bener teh hasilna tuluy nyalahkeun deui padahal salah manehna. Nyalahkeun pamimpin. Ya. Yo cenah salah ketua. Nyaho ieu teh salah anggota, teu kompak. Tuluy nyalahkeun gitu akhlak orang munafik, ya. Makanya bagus ya di Persis terutama pas zamannya Ustadz Engkos yang Ustadz Erwin, nama garalak muscab teh lain ketua nu diserang ku anggota ya, tapi ketua nyerang anggota nyarekan garalak Ustadzna waranian ya, karena memang tidak pada tempatnya. Termasuk saya juga dapat cerita ya dari orang tua dulu, satu sedikit juga begitu. Ketika jadi ketua umum PP Pemuda, beres muktamar, sok cenah nanya naon, dibalikeun cenah gitu. Itu nu teu bener teh ketuana atau anggotana cenah gitu. Di kalau di kita kan wah presiden teh jadi sasaran empuk lah nya, ketua pora pimpinan wah geus pasti dihujat. Jadi segala kesalahan tuh ditembelkeun ke pimpinan. Nah, model akhlak seperti itu akhlak orang-orang munafik. Harusnya muhasabah ini berkat kesalahan kolektif kita semua. Tuh kudu nyalakeun ketua unggul. Ya kalaupun ada salah ketua boleh, tapi kalau faktanya seperti Nabi Muhammad SAW soleh, sesuai kesepakatan, berdasarkan musyawarah, nah ini disalahkan hasil musyawarah, ya nggak boleh. Kul katakanlah innal amro, sesungguhnya urusan itu kullahu semuanya lillah, milik Allah.
yukhfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan dalam diri mereka, dalam hati mereka, ma la yubduna lak, apa yang tidak mereka nyatakan kepadamu, tidak berani terang-terangan kepadamu. Apa? Yaitu ini, yaquluna, mereka berkata, laukana, seandainya ada, lana, bagi kami, minal amri, dari urusan itu, syai'un, sedikit saja, andaikan kami tadi bisa menyalahi hasil musyawarah sedikit saja, ma qutilna hauna, kami tidak akan terbunuh di sini. Tentu yang dimaksud kami di sini bukan dirinya, tapi kolektif pasukan. Andaikan saja kita menyalahi instruksi Nabi boleh, atau menyalahi hasil musyawarah, kita tidak akan kalah seperti ini. Nah, ini hati-hati ya bagi kita semua dalam sesuatu yang sudah diputuskan oleh bersama, sepengetahuan pemimpin juga sudah mengarahkan sebagaimana hasil musyawarah. Nanti mau kalah mau menang, jangan sekali-kali menyalahkan pemimpin, akhlak munafik begitu. Kul, jawab, lau kuntum, seandainya keadaan kalian fi buyutikum, ada di rumah-rumah kalian, la baroza, tetap pasti bakal keluar, alladzina, orang-orang yang kutiba, sudah ditakdirkan, alaihim, bagi mereka, al-qatlu, terbunuh, ila maudaji'ihim, ke tempat-tempat pembaringan mereka, ke kuburan-kuburan mereka, maksudnya mati. Ya sekarang kalaupun mereka diam di rumah, tidak ikut perang, maut. Jadi Allah mengajarkan mati itu bukan karena takdir, bukan karena perang, ya. Mati itu karena takdir. Dan takdir Allah bisa di perang, bisa di luar perang, ya. Mati itu bukan karena salah pemimpin, ya, tapi karena takdir. Kalaupun pemimpinnya benar, ya takdirkan mati memati. Ditakdirkan mereka menyalahi perintah pimpinan, ya kalau takdirkan mati ya. Makanya di surat Al-Baqarah yang tempo hari yang lalu sebelum ayat perang kan, Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf fadzarul maut, orang-orang yang kabur dari satu kampung karena takut mati, menghindari wabah, padahal seharusnya nggak boleh. Ketika wabah terjadi nggak boleh keluar, harus isolasi. Ini mah keluar ada sieun maut, ternyata nih yang 4.000 orang itu semuanya mati di luar daerah wabah. Anu wabahna teu mararaut. Itu Allah tulis sebelum ayat-ayat tentang perang untuk mengajarkan bahwa hidup dan mati itu jangan menyalahkan takdir Allah, ya. Tapi hidup dan mati itu betul-betul karena takdir Allah. Jangan menyalahkan syariat Allah. Hidup dan mati itu ada takdirnya. Waliyabtaliyallah, dan agar Allah menguji ma fi sudurikum, apa yang ada di dada kalian. Waliyumahhiso, dan membersihkan ma fi qulubikum, yang ada dalam hati kalian. Nah kan, jadi hikmahnya ya, dengan kejadian-kejadian seperti ini, kekalahan nanti ketahuan mana yang betul-betul komitmennya tinggi ya pada perjuangan, mana yang komitmennya lemah, alias kalau dalam konteks keimanan mana yang mukmin, mana yang munafik ketahuan. Jadi ada hikmahnya, ambil saja hikmahnya. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah Maha mengetahui zat yang ada dalam dada. Jadi bukan berarti Allah tidak tahu ya. Allah tahu, tapi untuk mengajarkan kepada kalian, nah ini mana yang hatinya bersih, mana yang hatinya kotor alias munafik, itu tergantung bagaimana sikap mereka menyikapi kekalahan dan kegagalan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawallau, mereka berpaling, minkum, dari kalian, yauma, pada hari, iltaqo, bertemunya, al-jam'an, dua pasukan,
Maksudnya pada perang Uhud lalu lari kan, karena sebagaimana kemarin dijelaskan diserang tiba-tiba dari atas, kemudian mereka takut dan Rasul pun ditinggalkan, ya, tinggal tersisa 9 orang, 10 dengan Rasul. Innama hanya saja istazallahum menggelincirkan mereka asyaitonu setan bi ba'di ma kasabu karena sebagian apa yang sudah mereka usahakan. Maksudnya akibat dosa yang sudah ada, baik itu oleh hati atau oleh perbuatan. Jadi orang-orang yang komitmennya tiba-tiba hilang, lari, tidak bertanggung jawab, itu berarti sedang tergelincirkan oleh setan. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Nah ini kalau orang Syiah melihatnya, tuh cenah sahabat itu orang-orang tergelincirkan oleh setan, cuma sisa 9. Dan kita sampai hari ini nggak tahu 9 itu siapa saja, sahabat pun nggak ada yang memberitahukan, ya. Karena nanti jadi tuhmah, ya. Dan dalam hal ini ya pernah ada bentrok antara Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Menaina meureunnya Abdurrahman bin Auf teh saha atulah Prabowo meureun, ya. Utsman bin Affan Jokowi. Tapi lain artina Jokowi Utsman bin Affan. Maksudnya sahabat besar. Protes. Lalu ditanya oleh Walid bin Uqbah, kenapa sih kamu kok oposisi kepada Utsman bin Affan? Kata Abdurrahman bin Auf, katakan kepada dia, saya tidak lari pada perang Uhud, saya juga hadir perang Badar, dan saya tidak akan meninggalkan sunnah umat. Yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah, ya, agar tidak jadi gibah. Ini ada kritikan dari Abdurrahman bin Auf, saya tidak pernah lari pada perang Uhud. Kata Utsman bin Affan, ya saya mengakui, tapi kenapa cenah hal yang sudah Allah ampuni kemudian diungkit-ungkit lagi? Ya, walaqad afallahu anhum, ini yang kemarin saya singgung. Di antara yang kita tahu, ya, mengaku bahwa dia lari pada perang Uhud itu Utsman bin Affan, ya karena panik. Kemudian Rasulullah dia kabarkan, dan mayoritas sahabat kan, bayangkan atuh dari 700 nyisa salapan, mayoritas sahabat lari. Tapi itu Allah sudah ampuni, yang Allah sudah ampuni ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Ini teori rekonsiliasi dalam Islam, ya, bahwa ketika kita melihat atau termasuk kita sendiri naudzubillah min dzalik mengalami ketergelinciran, anggap wajar lah. Kalau mereka mengakui salah ya sudah ampuni, dan gak usah diungkit-ungkit lagi. Nggak ada istilah track record di dalam Islam, ya. Udah hese atuh dengan track record. Memang itu sangat membantu, tapi kita jangan terjebak dengan teori track record. Jadi seakan-akan dia dulu, ya, zaman di Al-Furqan, zaman di Nurul Hudana, ya biarlah. Yang lalu kalau dia bisa berubah, kenapa tidak? Kita terima, jangan diungkit-ungkit lagi. Yang namanya manusia, jangankan manusia biasa, sekelas sahabat pun istazallahumus syaiton. Sekelas sahabat murid Nabi, panggih jeung Nabi, turun ayat Quran ngalaman anggar istazallahumus syaiton. Sekelas Nabi Adam saja kan, fa'azallahumus syaiton, ditergelincirkan oleh setan. Jadi jangan diungkit-ungkit. Kemudian saya tidak ikut perang Badar, kan saya mengurus putri Rasulullah, istri saya sakit sampai meninggalnya. Dan bukti Rasulullah mengampuni saya, buktinya beliau memberikan bagian saham dari ghanimah. Kalau saya dianggap tidak ikut, saya tidak akan dapat bagian saham. Saya akan dapat bagian saham meski tidak ikut perang Badar. Karena tidak ikut perang Badarnya karena merawat orang yang sakit, istri saya sampai meninggal dunia. Dan kemudian yang ketiga, saya tidak mengikuti sunnah Umar karena saya nggak mampu. Beda karakter memang, Umar itu tegas,
galak, sedangkan Utsman bin Affan itu lembut, ya, perasa, ya. Tapi jangan membandingkan bagus tegas dibanding lembut, enggak juga. Kalau ngukur mati sama, Umar bin Khattab juga dibunuh gitu ya, karena saking tegasnya, galak deing gitu. Utsman bin Affan pun dibunuh karena saking lembutnya, yang enggak ada saking-sakingnya. Itu mah udah bagian dari takdir. Bagi yang kita menemukan pemimpin yang kuat, ya ikutilah kadar kekuatannya, kegalakannya sesuai kemampuan kita. Ada pemimpin yang lembut, ya kita ikuti juga seukuran kadar kelembutannya. Dan ini kemudian Allah tegaskan, innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni juga Maha Halim, Maha penyantun. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.